Halo Bray, balik lagi bersama saya di channel Gaya Desain. Nah, di kesempatan luar biasa kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menghitung secara terperinci kebutuhan bahan dan material pada saat kita akan membangun sebuah rumah tinggal, khususnya pada konstruksi pondasi. Jenis pondasi yang akan kita bahas yaitu jenis pondasi menerus. Mengapa jenis pondasi ini? Karena jenis pondasi ini sangatlah umum digunakan di luar sana. Ya, alangkah baiknya sebelum kita bahas lebih jauh mengenai perincian bahan dan material pada pondasi kita, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe bagi yang baru bergabung dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Secara definisi, pondasi merupakan konstruksi pada bangunan dasar atau struktur bangunan yang berfungsi meneruskan beban dari atas struktur bangunan itu sendiri ke lapisan bawah atau tanah. Untuk mendirikan sebuah bangunan diperlukan pondasi yang kuat ya Bray, karena membuat pondasi bangunan atau bangunan rumah tinggal membuat atau perlu perhitungan yang sangat matang dari segi teknis maupun dari segi biaya. Secara teknis, membuat pondasi harus sesuaikan dengan kondisi tanah yang kita miliki atau kondisi existing. Secara perhitungan biaya itu sangatlah penting untuk efisiensi biaya yang akan kita keluarkan pada saat kita membangunnya, Bray. Karena kita tahu biaya untuk membuat struktur bangunan itu tidak murah, khususnya pondasi, karena harus dibuat dengan kualitas yang baik dan material-material yang unggulan atau pilihan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita langsung ke TKP. Ya, di sini ada sebuah pondasi yang mana berukuran 6 x 13 meter. Nah, mengapa ada beberapa warna? Karena ini untuk mempermudah perhitungan pada saat kita menghitung materialnya. Ya, di sini saya bedakan ada dua warna, di mana yang satu itu saya anggap sisi panjangnya yang warnanya lebih gelap dan warna lebih terang itu sisi yang lebarnya. Untuk sisi panjangnya kita tahu di sini yaitu 13 meter, untuk lebarnya itu 6 meter. Nah, ini adalah sesi paling penting, maka dari itu jangan skip video ini agar teman-teman lebih paham dan tidak ada kata tertipu lagi dari oknum yang kurang bertanggung jawab ya Bray. Ya, cara menghitungnya itu mudah. Kita langsung di sini buka lembar kerja baru, di mana di sini ada Microsoft Excel untuk mempermudah cara perhitungan. Ya, kita tahu di sini yang kita bahas yaitu jenis pondasi menerus ya Bray. Nah, di sini kita langsung saja di zoom out. Ya, dari pondasi menerus kita mengacu pada AHSP 2010. 1 meter kubiknya untuk jenis pondasi menerus 1 PC berbanding 4 PP, atau kita jabarkan 1 pot len semen berbanding 4 pasir. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu AHSP, AHSP merupakan analisa harga satuan pekerjaan. Itu peraturan dari PUPR atau Pemerintahan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang mana untuk pondasi menerus, untuk perbandingan 1 PC berbanding 4 PP, itu memiliki data yang mana ada 3 material yang paling penting, yaitu batu belah untuk ukuran 15 x 20 itu memiliki volume standar 1100 meter kubik. Ini satuannya untuk jenis pondasi maupun pasir atau konstruksi yang lainnya harus meter kubik ya Bray. Kemudian ada semen yang mana memiliki volume standar 163.000 kilo. Nah, kalau semen sendiri satuannya kilo. Kemudian pasir pasang atau pasir itu 0,520 meter kubik. Ini semua volume didapat peraturan dari AHSP. Ya, setelah kita mengetahui acuan dari AHSP, kita tinggalkan terlebih dahulu, langsung saja kita
menghitung bahan dan material pada pondasi yang akan kita bangun. Caranya sangat mudah ya Bray. Yang pertama, kita harus mengetahui panjang keseluruhan dari pondasi yang akan kita bangun. Caranya yaitu kita tinggal jumlahkan sisi panjang, setelah itu kita tambahkan kembali sisi lebarnya. Langsung saja sisi panjangnya memiliki ukuran 13 meter, ditambahkan sisi panjangnya masih banyak di sini yaitu 13 meter, ditambahkan 8 meter sisi tengahnya di sini. Kemudian di sini masih terdapat sisi panjang yaitu 1,5 meter, kemudian di sini sisi panjangnya terdapat 3,5 meter. Setelah kita tambahkan sisi panjangnya, kita tambahkan pula sisi lebarnya yaitu 6 meter, ditambahkan 3 meter, ditambahkan 6 meter, ditambah 3 lagi. Kemudian di sini kita tahu ukurannya masih sama 6 meter, kita tambahkan 6 meter. Kemudian di sini itu 3 meter, kita langsung isi 3 meter tambah yang terakhir sisi lebarnya yaitu 6 meter. Nah, di sini kita sudah mengetahui panjang keseluruhan pada fondasi yang akan kita bangun. Setelah itu, kita harus mengetahui lebar atas, lebar bawah, dan tinggi dari fondasi yang akan kita bangun. Yang pertama, lebar atas memiliki data yaitu 30 cm, kita tulis di sini. Kemudian lebar bawah di sini 60 cm. Kemudian untuk tinggi dari fondasi yaitu tingginya 70 cm. Kemudian urugan pasir di sini. Kenapa harus ada urugan pasir? Karena ini ketika kita akan mengaplikasikan di lapangan sehingga si semen itu tidak bercampur dengan tanah, sehingga kualitas dari fondasi kita akan maksimal. Itu secara garis besarnya ya Bray. Pasirnya 5 cm. Oke Bray, setelah kita mengetahui data keseluruhan dari total fondasi yang akan kita bangun, kita harus mengetahui volume dari bahan dan material dari fondasi itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengetahui volume pasir urugan, yang mana di sini memiliki rumus lebar kali tinggi dikalikan panjang keseluruhan fondasi yang sebelumnya kita sudah ketahui ya Bray. Ya, untuk lebar dari pasir urugan sendiri itu memiliki 60 cm yang kita konversikan menjadi meter menjadi 0,6 meter. Kemudian untuk tinggi dari pasir urug atau tebal dari pasir urugan yaitu 5 cm. Ketika kita konversikan menjadi meter yaitu 0,05 meter. Kemudian panjang keseluruhan dari fondasi kita sudah ketahui terlebih dahulu yaitu 72 meter lari. Setelah itu kita tinggal kalikan saja 0,6 dikalikan 0,05, kemudian dikalikan kembali 72 meter lari. Ya, di sini kita punya data 2,16 meter kubik. Nah, setelah itu kita harus mengetahui luas dari fondasi. Caranya itu cukup mudah. Lebar bawah itu sudah kita ketahui yaitu 60 cm yang kita konversikan menjadi 0,6 cm, maksud saya 0,6 meter. Kemudian untuk lebar bawah, lebar atas maksud saya itu 0,3 atau 30 cm. Untuk tinggi fondasi sendiri yaitu 0,7 atau 70 cm. Tinggal kita kalikan di sini yaitu 0,6 dikali 0,3 dikali 0,7. Totalnya 0,13 meter persegi. Ini belum meter kubik ya Bray. Nah, caranya untuk volume total yaitu luas fondasi dikalikan panjang fondasi, yang mana kita sudah ketahui luas fondasi sendiri 0,13 meter persegi. Kita ketik di sini. Untuk panjang fondasi yaitu 72 meter lari. Ya, langsung saja kita hitung. Nah, di sini kita sudah mengetahui volume total dari fondasi yang akan kita bangun, yang mana ukurannya 9,07 meter kubik.
setelah kita mengetahui volume total pondasi, kita harus mengetahui atau menghitung batu belah, yang mana kita mengacu kembali ke AHSP dengan cara rumusnya 1100 dikalikan volume total pondasi ya Bray, bukan panjang total pondasi. Nah, 1100 ini dari mana? Kita mengacu kembali ke AHSP, yang mana batu belah atau batu kali ini memiliki volume standar 1100 meter kubik. Ya, kita langsung saja dihitung. 1100 dikalikan volume total pondasi. Totalnya yaitu 9,979,20 meter kubik. Nah, ini kebutuhan batu belahnya. Bisa kita bulatkan menjadi 10 kubik ya Bray. Untuk semennya sendiri, kita mengacu kembali ke rumus, di mana 163.000 kilo dikalikan volume total pondasi. Nah, 1.630.000 ini kita mengacu kembali ke AHSP. Ya, ini volumenya standar dari AHSP. Kemudian langsung saja kita hitung. 163.000 dikalikan volume total pondasi yang sudah kita ketahui yaitu 9,07. Nah, kita tinggal kalikan. Totalnya itu 1,478.736. Namun ini belum dikonversikan lagi karena semen itu satuannya sak. Sehingga apabila kita menggunakan semen yang ukurannya 50 kilo, misalkan di sini saya tulis 50 kilo atau 40 kilo ya Bray. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana, itu selera masing-masing. Tinggal dibagikan saja. Di sini saya bagikan dengan yang 50 kilo dulu. Totalnya itu 29 sak untuk jenis semen 50 kilo yang akan kita pakai. Terus kalau misalkan 40 kilonya berapa? Tinggal kita jumlahkan lagi dibagi 40 kilo. Nah, totalnya 36 sak. Nah, itu tergantung teman-teman mau pilih jenis semen yang mana. Itu kembali lagi ke teman-teman. Ya, setelah kita mengetahui jumlah kebutuhan semen, kemudian kita harus menghitung volume pasir, yang mana kita mengacu kembali ke peraturan AHSP. Volume standarnya 0,520 meter kubik. Ya, kita langsung saja hitung di sini. Kemudian volume total pondasi sudah kita ketahui yaitu 9,07. Kemudian tinggal kita kalikan saja. 0,520 dikalikan 9,07. Yang mana ini jumlah kebutuhan dari pasir 4,72 meter kubik. Ya, mungkin cukup sekian ulasan mengenai perhitungan secara terperinci dari volume struktur pondasi yang akan kita bangun. Yang saya harapkan semoga teman-teman lebih paham sehingga tidak ada lagi kenakalan-kenakalan di luaran sana karena teman-teman lebih paham ilmunya. Sehingga teman-teman bisa memilih material dan bahan mana yang lebih baik yang akan teman-teman pilih. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara bagikan ke sosial media, ke teman saudara. Jangan lupa saya bilang dari awal dan sering saya bilang, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Yang saya khawatirkan kalau sudah kita menjadi orang pelupa itu menjadi berbahaya. Sekian dari saya, bye-bye.